Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG. IHSG hari ini ya naik 0,15% ditutup di level 7057. Yang dimana indeks itu hari ini bergerak sesuai dengan analisa kita kemarin ya, yang dimana hari ini itu IHSG ketahan di resist 7075 ya, level tertinggi hari ini IHSG di 7075. Dengan yang menarik adalah foreign net buy itu hari ini mencapai 1 triliun lebih teman-teman, dan big akum dari foreign hari ini di saham BBCA, sisanya itu di saham-saham telco ya. Baik itu Telkom, Tebik, TOWR hari ini itu di collect oleh foreign juga. Nah, so untuk IHSG ya sebenarnya untuk besok maupun next week itu view saya 50-50 teman-teman, antara dia akan turun dulu menguji support di 6950 atau dia akan langsung naik menuju 7200. Nah, kalau seandainya dia turun dulu, maka indeks akan membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders. Ini bagus ya. Kalau kejadian seperti ini bagus teman-teman ya. Oke. Nah, kalau seandainya maybe besok atau minggu depan indeks langsung naik dan break dari dan ketahan di 7200, maka di situ teman-teman bisa memanfaatkan sell on strength beberapa saham ya. Karena menurut saya kalau dia langsung naik itu naiknya udah nggak wajar karena kenceng ya, kenceng hampir minim correction. Jadi ada potensi kalau dia langsung naik koreksi dulu. Nah, kalau seandainya koreksi dulu, maka koreksinya itu bisa teman-teman manfaatkan sebagai area entry yang baru teman-teman ya. Oke, so itu untuk IHSG. Dari beberapa saham yang kita bahas seminggu, 2 minggu maupun 3 minggu terakhir itu juga rata-rata masih bergerak cukup positif teman-teman. Jadi hopefully kalian juga dapat ya. Nah, untuk saham yang pertama yang akan saya bahas adalah SCMA. Nah, SCMA ini sendiri juga sering banget kita bahas ya, baik seminggu ataupun 2 minggu terakhir ya. Nah, terakhir kali saya bahas SCMA, kalau nggak salah saya sarankan beli ya di sini ya, di 230 sampai 220. Terakhir kali ya, kalau nggak salah saya sarankan beli di sini. Awal kita bahas itu pas dia break dari konsol kecilnya ini. Nah, hari ini itu SCMA terkonfirmasi breakout dari pola double bottomnya dengan volume transaksi yang meningkat jauh dari volume-volume sebelumnya. Nah, so buat teman-teman yang udah beli SCMA sebelumnya, hold saham ini ya, hold saham ini karena SCMA sendiri ada potensi menuju ke 300 or maybe at least dia bisa nyentuh 270. Ya, 270 adalah resist berikutnya untuk SCMA. Nah, buat teman-teman yang maybe sebelumnya nggak berani entry atau yang merasa ketinggalan, di sini area entry yang ya di harga 250 lah ya, dari harga sekarang lah boleh teman-teman ya. Tapi mengingat kalian belinya di harga yang tinggi, kalau kalian beli di harga sekarang, entry-nya kecil dulu ya, kecil dulu, turun lagi, enter lagi sampai new support itu di 240 ya. Under 240 teman-teman bisa consider untuk cut loss. Nah, buat teman-teman yang lebih sebelumnya udah beli di bawah, under 20 adalah area trailing stop. Oke, itu untuk SCMA. Ini masih bagus ya, masih menarik. Volume hari ini meningkat signifikan, jadi ruang untuk SCMA kembali melanjutkan kenaikan itu cukup besar teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada MTK. Nah, MTK juga
menarik teman-teman ya. MTech Group ya, SCMA, kemudian Bukalapak itu bagus, termasuk induknya yaitu MTech sendiri. Nah, terakhir kali saya bahas MTech kalau nggak salah di channel ini ya, 28 Juli 2022 kalau nggak salah teman-teman ya, yang dimana saat itu saya sarankan entry MTech di box ini ya, di 1870 sampai 1730 entry bertahap. Habis itu hari ini dia confirm ya, confirm break dari resisten 2000. Sorry teman-teman ya, sorry. Nah, hari ini dia confirm break dari 2000, volume meningkat. Ya, ini valid teman-teman. Ini breakoutnya valid. Nah, jadi ada potensi untuk MTech itu lanjut naik ke sini dulu, maybe ya, ke 2400. Nutup gap yang pertama, ya. Nah, untuk areal entry yang baru di mana? Untuk areal entry yang baru, teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness di sekitaran harga 2030 sampai 1950 ya. Under 1950 teman-teman bisa consider untuk exit dulu dari MTech. Nah, jadi itu untuk MTech ya. Jadi saham-saham MTech Group, kemudian ini induknya sendiri juga still oke. MTech ini relate ke teknologi, saham-saham tech juga lagi di collect dan lagi diakumulasi ya, lagi pergerakannya lagi bagus-bagusnya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan juga momentum ini. Nah, kemudian selain itu ada MPPA. MPPA sebelumnya sempat kita bahas juga ya untuk MPPA, yang dimana kalau teman-teman follow saya di Stockbit kemarin itu saya sempat posting kalau saya nitip sendal di MPPA ya. Nah, hari ini MPPA itu naik 8% lebih teman-teman, disertai peningkatan volume yang lumayan oke. Nah, berdasarkan analisa kita sebelumnya ya, ini MPPA lagi dalam proses membuat shoulder kiri ya, shoulder kiri di sini. Dan kalau dia lewat dari 230, maka ada potensi dia naik cukup jauh ke 280-an. Jadi saat ini bisa dibilang MPPA lagi bagus teman-teman, lagi bagus, lagi menarik lah buat teman-teman perhatikan. Nah, so buat teman-teman yang maybe sebelumnya udah ikut plan kita beli di box kuning ini, hold MPPA ya, hold MPPA, set yang namanya trailing stop jangan lupa. Nah, kalau teman-teman belum entry dan tertarik untuk entry, support naik ya, ini kita bisa hapus dulu. Support yang baru adalah di sini di 216 sampai 206. Ini support yang baru. Di area ini teman-teman bisa consider untuk entry MPPA. Naikkanlah dikit ya, dari 220 lah. Nah, box kuning ini adalah area entry yang baru. Under 206 teman-teman bisa consider untuk exit dari MPPA ya, dengan harapan dia break dari 230 dan lanjut ke 280. Oke, so itu untuk MPPA. Jadi tiga saham tadi itu masih oke teman-teman ya, masih menarik dan masih layak lah buat teman-teman perhatikan. Kemudian ada BGTG. Nah, BGTG juga menurut saya ya pergerakannya cukup menarik teman-teman ya, pergerakan cukup menarik. Terakhir kali saya bahas BGTG kalau nggak salah di sekitaran sini ya, waktu itu ada yang request di channel saya. Nah, kalau kita perhatikan BGTG ini teman-teman, 2 hari yang lalu dia sempat mencoba break dari resisten, volumenya gede, tapi masih gagal, masih ketahan teman-teman, masih ketahan. Dan habis itu kemarin dia sempat coba untuk break juga, tapi masih gagal. Hari ini juga sempat coba untuk break, tapi masih gagal juga teman-teman ya. Nah,
kalian belum entry dari BGTG, areal sekarang itu menarik untuk entry. Areal sekarang sampai 125. Ya. Ini adalah areal entry yang baru. Under 125, teman-teman bisa consider untuk exit dari BGTG. Dengan harapan dia break dari inverted head and shoulders dan menuju ke 150. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, entry di harga sekarang itu cukup menarik, teman-teman. Cukup menarik dan ya cukup layak lah buat kita perhatikan ya. Kalaupun jangan diperhatikan aja teman-teman ya. Entry pun juga boleh. Tapi kalau menurut kalian risknya sekarang masih cukup tinggi, maka strateginya adalah pasang antrian di beberapa posisi. Misalnya teman-teman pasang antrian 5 juta di harga sekarang, kemudian 5 jutanya lagi di 125 ya. Sesuaikan dengan risk management masing-masing ya. Tapi kalau kita bicara teknikal, ini cukup menarik dan cukup layak lah buat teman-teman perhatikan. Nah, selain BGTG ada MPMX. MPMX ya. Terakhir kali kita bahas MPMX itu di sini. 28 Juli 2022. Yang dimana waktu itu kita sarankan beli MPMX dari 980 sampai 930. Well, kalau kebanyakan trader lain pasti dia nggak akan berani beli di resisten. Kalau saya strateginya beda ya. Kalau saya walaupun saya beli di resisten itu saya berani asal dengan manajemen yang tepat ya. Misalnya ketika suatu saham capek resisten, volumenya gede, kemudian besoknya dia konsolidasi dengan volume kecil, maka itu artinya sahamnya cukup kuat teman-teman, cukup kuat. Jadi teman-teman bisa entry pertama di situ, kemudian entry kedua tunggu lagi di bawah. Nah, atau kalau case-nya seperti ini teman-teman ya, dia kan nggak sampai bawah, kemudian langsung rebound, maka teman-teman bisa averaging up bertahap di atas. Oke, itu untuk MPMX ya. Hari ini dia juga ada peningkatan volume, candle Marubosu. Nah, maybe next tujuan dari MPMX adalah 1100. Potensi dia ke sini. So, buat teman-teman yang udah beli di bawah, hold aja. Yang baru mau entry, support naik jadi 1000 sampai 980. Inilah new support untuk MPMX. Jadi kalau seandainya dia koreksi, volumenya tipis ya, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry MPMX. So, itu untuk MPMX. Nah, yang terakhir saya kasih teman-teman satu saham yang menurut saya menarik secara fundamental, secara prospek, dan sahamnya juga masih di areal bawah teman-teman ya, yaitu saham ASA. Nah, kalau kalian masih punya cash nganggur, nggak tahu mau entry saham apa, menurut saya ini salah satu saham yang menarik ya, ASA. Oke, kalau kita lihat ASA, dia udah turun dari Oktober 2021 ya, sempat menyentuh level tertinggi di 4000 lah, anggap ya, kita bulatkan. Kemudian dia rebound tepat di support teman-teman, tepat banget dia rebound di areal support. Nah, and then posisi saat ini sedang konsolidasi teman-teman, sedang konsolidasi membentuk maybe dia bisa membentuk pattern cup and handle. Nah, kalau dari posisi saat ini ya, kalau teman-teman mau trading santai ya istilahnya, kalau saya istilahkan trading santai, belinya nyicil-nyicil, dari harga sekarang sampai 1400 itu adalah areal beli ya. Cicil-cicil aja dikit-dikit kalau turun dikit-dikit sampai
last low di 1400. Nah, under 1400 teman-teman bisa consider untuk exit. Ataupun kalau teman-teman masih mau hold ya di bawah 1400, kalau teman-teman masih punya cash yang banyak, menurut saya masih oke-oke saja untuk hold ya, dengan syarat kalian masih punya cash yang banyak dan entry kalian dan posisi kalian belum banyak di sini. Nah, kalau seandainya posisi teman-teman udah banyak, maka under 1400 bisa kurangi posisi, kemudian entry lagi nanti di area bawah ya. Nah, itu untuk yang trading santai. Nah, kalau teman-teman mau beli langsung sekali blek ya, istilahnya lamsam di harga sekarang, support ada di 1600. Ini adalah area cut loss 1600. Jadi beli di harga sekarang, stop loss under 1600. Itu kalau teman-teman yang mau beli sekali gebluk ya, sekali gebuk dengan dana gede. Nah, kalau teman-teman yang trading santai, belilah bertahap sampai 1400. 1400 adalah last low ya dari ASA. Yang dimana nantinya kalau ASA mampu break dari 1850, ada ruang kenaikan yang cukup menarik ya. Ya bisa kembali ke 2100-an atau maybe 2300-an ya. Jadi potensinya ada, dan kalau kita bicara risk to reward ratio, menurut saya juga cukup menarik dan cukup potensial lah untuk ASA kembali menunjukkan kenaikan. Oke, so sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat teman-teman dan selamat malam.